Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Ibu Tridiah Rahayu Winarni. Selamat pagi para sahabat Kristus. Apa kabar sahabat semua? Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi hidup kita semua. Mari kita awali aktivitas hidup kita hari ini dengan bersyukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, bila kami melihat karya tangan-Mu atas alam semesta ini, kami sungguh bersyukur. Tidak henti-hentinya kami memuji keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah. Semua Engkau karuniakan agar kami bisa menikmatinya. Kami tidak lupa juga bersyukur. Pagi ini kami boleh datang kepadamu di dalam ibadah doa. Kami memohon ibadah kami pagi ini dapat memuliakan-Mu dan memotivasi kami untuk menunjukkan rasa syukur kami atas semua karunia-Mu secara nyata. Bimbing dan pimpinlah kami dalam ibadah kami pagi ini ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan mendendangkan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3 bersama Saudari Azalia Fabiola. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaktata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Bunyinya demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang terkasih, suatu hari saya menumis sayur. Saya suka menambahkan pada tumisan sayur dengan kecap ikan, kecap asin, dan juga minyak wijen. Saya pikir
Kecap ikan dan kecap asin mempunyai rasa yang sama dengan garam. Jadi saya tidak menambahkan garam pada tumisan saya. Setelah saya coba ternyata sama sekali tidak enak. Saya coba tambahkan gula, tapi tetap saja rasanya kurang pas. Lalu saya tambahkan sedikit garam, ternyata rasanya jadi lebih baik. Ternyata garam ini sangat berpengaruh pada lezat tidaknya suatu masakan. Masakan saya jadi berasa lebih enak setelah ditambahkan garam. Nah, begitulah fungsi garam dengan asinnya yang khas. Garam menjadikan masakan lebih lezat. Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dan terang dunia. Dengan ini Yesus menetapkan garam dan terang sebagai identitas yang melekat pada diri para murid. Ini bukan sekedar julukan bagi para murid, tapi ada suatu tanggung jawab yang dilekatkan kepada para murid seperti halnya fungsi garam dan terang. Kehadiran para murid berfungsi untuk membuat kehidupan dunia di sekitarnya menjadi lebih baik. Dengan keteladanan karakter dan karyanya yang khas, sebagai murid Kristus, kehidupan para murid harus mampu memberi pengaruh positif bagi kehidupan di sekitarnya. Keteladanan karakter dan karya itu juga akan memperjelas kebenaran di antara ketidakbenaran, sebagaimana sifat terang yang memperjelas kehidupan sekitarnya dengan cahayanya. Sahabat Kristus, garam dan terang dunia juga merupakan identitas kita sebagai orang percaya, karena berdasarkan iman kita juga adalah murid-murid Kristus. Kita mempunyai tanggung jawab untuk membuat kehidupan dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Melalui keteladanan karakter dan karya kita bertanggung jawab untuk mengubah dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Menjadi cahaya bagi dunia yang dalam kegelapan, yang tidak mengenal kebenaran. Hal ini dapat kita mulai dengan membangun perilaku hidup yang sesuai dengan karakter Kristus dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan hidup di sekitar kita. Lingkungan hidup di sekitar kita adalah karunia Tuhan yang akan membuat hidup kita nyaman dan aman. Jika lingkungan hidup kita baik, maka baik pula hidup kita. Siapakah yang dapat membuat lingkungan hidup kita baik? Tentu saja kita sendiri. Karena itu, perhatikanlah lingkungan hidup kita. Jagalah keadaan yang sudah baik. Peliharalah dengan baik hal-hal yang harus dipelihara. Bereskan hal-hal yang tidak beres. Perlakukan setiap komponen yang ada di dalam lingkungan itu dengan baik, sebagaimana yang Allah kita kehendaki. Janganlah merusak keseimbangan ekosistem dengan keserakahan atau kemalasan kita. Itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di sekitar kita. Sahabat Kristus, Pendeta Paulus Hartono merupakan pendeta GKMI Solo, sekaligus direktur dari Mennonite Diakonia Service Indonesia. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dia membangun dialog antar umat yang berbeda dengan membangun sumber-sumber air bersih dan rumah-rumah bagi korban bencana alam. Apa yang dia lakukan bersama dengan timnya telah memberikan dampak positif bagi kehidupan banyak orang. Nah, belajar dari Pendeta Paulus Hartono, mari kita bangun tekad untuk membangun hidup yang berdampak bagi lingkungan di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa membangun sumber air bersih dan rumah buat mereka yang membutuhkan. Tetapi kita dapat membersihkan sampah yang menutup jalan air di got sekitar rumah kita. Mungkin kita juga bisa melakukan penghijauan di sekitar rumah kita, atau mungkin kita bisa menggunakan listrik dan air secukupnya
Gunakan tandon untuk menampung air di malam hari. Jangan gunakan sanyo untuk menarik air secara langsung dari pipa PDAM. Matikan lampu dan keran air jika sudah tidak digunakan. Itu semua akan membuat lingkungan hidup di sekitar kita menjadi lebih baik. Abaikanlah mereka yang tidak peduli lingkungan. Lakukan saja apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Karena dengan demikian kita telah berfungsi sebagaimana identitas kita, yaitu garam dan terang Kristus bagi dunia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Sahabat, mari kita merespon firman Tuhan dengan berdoa dan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Bapa di surga, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami ini adalah garam dan terang dunia sejak kami mengaku percaya kepadamu. Itu berarti kami memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk menggarami dan menerangi dunia di sekitar kami melalui kehidupan kami. Namun kami mengakui bahwa seringkali kami lupa, bahkan mengabaikan identitas diri kami ini sehingga kami hidup secara sembarangan. Kami tidak mampu memberi dampak positif bagi lingkungan kami dengan mengabaikan bahkan merusak kehidupan alam di sekitar kami. Ampunilah kami dan tolonglah kami agar kami dapat menghargai karunia-Mu atas alam di sekitar kami dengan menjaga dengan baik dan bertanggung jawab. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Engkau karuniai kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Kiranya Engkau akan menolong pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menjaga dan mengelola kekayaan alam di Indonesia secara bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan kesejahteraan yang baik bagi bangsa kami. Kami berdoa agar Tuhan juga menolong bangsa kami dalam mempersiapkan pemilihan umum pada tahun 2024. Kiranya semua dapat dipersiapkan dengan baik. Mohon Tuhan berkenan memberikan kepada bangsa ini para pemimpin yang baik, yang sungguh-sungguh mampu membawa bangsa ini pada kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa supaya Engkau juga menolong rakyat sedini mungkin mempersiapkan diri dengan penuh hikmat dalam menggunakan hak pilihnya. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Dengan semua program pelayanan yang ada, kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat dijalankan dengan baik dan dapat membawa jemaat mengalami pertumbuhan iman yang baik. Kami juga memohon Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di gereja ini. Berkati kehidupan setiap anggota jemaat yang mengalami pergumulan dengan kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan juga diri mereka sendiri. Tuhan tolong mereka supaya mampu menghadapi setiap pergumulan dengan terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Berkati setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Berkati keluarga mereka. Berkati kehidupan rohani mereka, supaya mereka dapat menjadi kesaksian bagi setiap anggota jemaat. Pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apapun aktivitas kami, agar memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh doa kami. Amin. Hosiana, 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 amin. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.